Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Apakah sehat? Selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan materi tentang rumus perkalian sinus dan juga kosinus. Disimak baik-baik ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang rumus-rumus trigonometri, tentang jumlah dan selisih dari dua buah sudut, adanya sin, cos, dan juga tan. Apakah masih ingat? Nah, di sini kan ibu ingatkan kembali, cuman di sini kita cuman pakai dua, yaitu sin dan juga cos. Nah, di mana sin alfa tambah beta, sin alfa kurang beta, cos alfa tambah beta, dan cos alfa kurang beta. Kita menggunakan rumus tersebut untuk menentukan nilai perkalian rumus sinus dan kosinus. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu kita membahas rumus-rumus untuk sin, cos, atau sin A, cos B, dan juga cos A, sin B. Untuk mendapatkan rumus tersebut, kita mencoba dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih yang sin. Nah, di sini ibu memiliki itu rumus sin A tambah B dan juga sin A kurang B. Apakah masih ingat dengan rumusnya? Kalau belum, ini dia contoh rumusnya, dimana kita mengeliminasi kedua rumus tersebut. Yang pertama itu ibu menguji dengan penjumlahan atau kita jumlahkan kedua rumus tersebut. Nah, yang ibu jumlahkan cuman ini. Kalau yang ini cuma kita bisa berubah letaknya, kalau itu menurun, kalau yang untuk di bawahnya itu kita mendatar, karena di sini tambah, di sini juga tambah. Nah, yang bisa kita tambahkan atau yang bersisa lagi hanya ini, karena dimana sin A ditambah cos B atau sin A cos B ditambah sin A cos B itu 2 sin A cos B. Dan yang kedua, cos A sin B ditambah minus cos A sin B 0 atau 1 ditambah min 1, kan hasilnya 0. Nah, karena kita telah mendapatkan yaitu sin A cos B, itu kita kembali ke rumus awal tadi. Pertanyaan awal itu kita mencari rumus sin A cos B dan juga cos A sin B. Dengan kita menjumlahkan rumus sin A tambah B dengan sin A kurang B, didapat yaitu rumus sin A cos B. Kita tukar letakkan dengan ini ke sini dan ini ke sini, sehingga didapatlah rumus 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Karena kita tadi mencari sin A cos B, sehingga kita jabarkan kembali, yaitu kita pindah luaskan 2 ini ke kanan, sehingga didapatlah setengah sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Nah, bagaimana kalau jika kita kurangkan kedua rumus tersebut? Nah, inilah dapat hasilnya, yaitu dimana yang bersisa yaitu yang ini 1 dikurang min 1, jadi makanya dapat 2 cos A sin B. Kita tukar letak lagi sehingga didapat 2 cos A sin B sin A tambah B dikurang sin AB. Kita pindah luaskan 2 sehingga inilah dapat rumusnya. Kita masuk ke contoh soal untuk lebih pahamnya. Di sini ibu memberikan 4 contoh soal. Yang pertama, 2 dikali
sin 60 cos 30, selanjutnya ini dan juga ini. Kita lanjut, kita selesaikan itu yang poin A. 2 sin 60 cos 30. Sebelum ibu masuk ke penyelesaian ini, ibu ingatkan kembali, ibu ingatkan untuk menentukan penyelesaian dari sebuah soal. Kita lihat dulu dari soal tersebut apakah yang diketahui. Jika diketahui sin 2 sin dan juga cos, maka kita menggunakan lihat rumus dengan 2 sin A cos B. Jika dia diketahui di soal seperti B, maka kita menggunakan rumus sin A cos B. Perhatikan setiap diketahui di soal sesuaikan dengan rumus yang telah ibu jelaskan tadi, karena beda rumus, beda hasil dan juga beda jawaban. Nah, di sini sudah terlihat kita menggunakan rumus 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B dan juga sin A kurang B. Karena di sini A, B, makanya A tambah B. Karena di soal tadi 60 30, kita jumlahkan 60 dengan 30. A kurang B 60 dikurang 30 sehingga didapat sin 60 sin 30. Dimana selanjutnya kita lihat dari sudut istimewa. Itu sin 90 sama dengan 1, sin 30 sama dengan setengah. Kita jumlahkan pecahan 1 ditambah 1/2 sama dengan 2/2 tambah 1/2, maka didapat hasil 3/2. Nah, selalu ingat untuk penggunaan soal atau penyelesaian soal, tetap ingat sesuaikan dengan rumus-rumus yang ada. Nah, seperti inilah contoh yang B. Yang B karena tidak ada pakai 2, maka kita gunakan rumus sin A cos B, tapi kita menggunakan rumus yang itu berbeda dengan yang tadi nggak ada setengah, sekarang ada setengah. Maka kita jumlahkan, kita kurangkan sehingga didapat sin 90 sin 30. Didapatlah 3/2 sama dengan yang tadi. Karena kini di sini pakai setengah, kita kalikan dengan setengah sehingga didapat 3/4. Nah, bagaimana dengan contoh soal C dengan D? Soal C dan juga D sama. Yang berbeda hanyalah rumus di sininya saja, yang tadi sin cos sekarang cosin. Penyelesaian tetap sama. Kita perhatikan rumus di sini A tambah B, berarti di soal kita juga jumlahkan 60 tambah 30. Di sini juga A tambah B kita jumlahkan, dapat hasilnya ini, kita kali setengah, maka inilah hasilnya. Nah, sekarang kita masuk itu rumus-rumus yang kedua, di mana rumusnya itu untuk cos-cos dan juga sin-sin. Yang pertama kita bahas yaitu untuk mendapatkan rumus cos A cos B dan sin A sin B, kita menggunakan rumus yaitu jumlah dan selisih dari kosinus. Seperti ini, kita juga eliminasi seperti tadi. Kita eliminasi dengan cara pertama, kita uji dulu dengan menjumlahkannya. Kita jumlahkan yang ini atau yang ini, manakah yang bersisa kita buat di bawahnya. Seperti, nah tuh yang bersisa yaitu cos A cos B, dimana cos A cos B ditambah cos A cos B, maka didapat hasilnya 2. Dan yang untuk di sebelah kirinya tetap kita turunkan dengan posisinya yaitu mendatar. Di sini tambah, makanya di sini juga tambah. Nah, selanjutnya kita tukar letakkan seperti tadi. Maka didapatkan yaitu 2 cos A cos B. Karena kita mencari cos A cos B, kita pindahkan menjadi yaitu setengah dikali cos A cos ditambah B dan juga ditambah sin A dikurang sin B dikurang B.
ini tetap kita pakai dan ini juga tetap kita pakai. Nah, selanjutnya bagaimanakah hasil jika kita kurangkan? Nah, seperti ini. Kita mengurangkan mana yang bersisa kita buat di bawah ini. Jika habis tidak kita buat, seperti cos A cos B dikurang cos A cos B hasilnya 0. Tapi jika sin A sin B dikurang sin A sin B kan min 1 ditambah min 1, makanya min 2. Dapatlah min 2 sin A sin B, posisi tetap, tanda yang berubah. Dan selanjutnya itu kita tukar letak lagi sehingga didapatlah itu min 2 sin A sin B. Maka didapat rumus sin seperti sin A sin B sama dengan min setengah dikali cos A tambah B dikurang cos A dikurang B. Dengan kesimpulan, dengan kita menjumlahkan rumus cos A ditambah B dengan cos A dikurang B, didapatlah rumus cos A cos B. Dan jika dengan kita kurangkan, didapatkan rumus sin A sin B. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. Nah, tentukan nilai dari juga seperti tadi, 2 cos ada juga cos A cos B, 2 sin A sin B, dan ini kita berikan nilainya. Kita selesaikan satu-satu. Ingat juga untuk penyelesaian tentang soal tentang penjumlahan dan juga perkalian sinus dan kosinus, kita lihat rumus dan juga soalnya kita sesuaikan, dimana seperti yang A menggunakan rumus 2 cos 75 dikali cos 15, berarti kita menggunakan rumus 2 cos A dikali cos B. Dan kita lanjutkan. Nah, seperti tadi kita sesuaikan dengan rumus. Jika A tambah B kita tambahkan 75 ditambah 15, jika dia kurang kita kurangkan, dan 75 dikurang 15 didapatlah cos 90 ditambah cos 60. Kita cari sudut istimewanya masing-masing sehingga dapat 0 ditambah setengah, berarti hasilnya setengah untuk nilai 2 cos 75 dikali cos 15. Dan yang kedua, di contoh soal yang kedua sama, yaitu dimana menggunakan rumus. Nah, di sini Bu ada salah, di sini Bu meninggalkan setengahnya. Sehingga hasilnya setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Ini salah Ibu, setengahnya Ibu tinggalkan. Maklum, manusia membuat. Tapi untuk ininya sama, kurang tambah. Oke, kita lihat contoh yang C-nya. Untuk C dan juga D, yaitu tentang sin A sin B, 2 sin A sin B atau sin A sin B. Karena tadi kita mendapatkan itu sin A sin B itu minus 2 dan juga minus setengah, maka kita tidak bisa kita pakai rumus tersebut. Kita harus mencari rumus baru di mana dan juga ininya positif, ini positif, tapi di sini tadi negatif. Dengan cara itu tadi kita jumlahkan, yaitu cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Kita jumlahkan di sini rumus misalnya. Dan kalau di sini Ibu balik, yaitu cos A kurang B cos A tambah B. Dengan begitu didapatlah hasilnya seperti tadi. Kita kurangkan, kita pindah ke
posisi di sini sehingga dapat yang bersisa 2 sin A sin B, tukar letak dan dia nggak negatif lagi, sehingga bisa kita gunakan dengan rumus ini. Sin A sin B sama dengan, nah ini dia, kita lihat contoh soalnya. Nah seperti itu, sin 75 dikali sin 15, sehingga dapat sesuai dengan soal A kurang B, A tambah B kita kurangkan, 75 dikurang 15, 75 ditambah 15 sehingga cos 60 cos 90, 0 dikurang 1/2 yaitu 1/2. Inilah hasilnya. Untuk contoh soal C dan D kita lihat juga, perhatikan rumus yang diketahui di soal dan tentukan di soal. Karena kitanya sin kita menggunakan rumus sin A sin B, di sini nggak salah buat. Maka sesuai dengan yang sebelumnya, C itu telah didapatkan ininya tadi seperti, nah mendapatkan setengah dikurang 0, berarti tinggal kita kalikan setengah yang diketahui di rumus. Setengah kali setengah 1/4, ibu salah buat lagi. Nah itulah materi kita hari ini tentang perkalian sinus dan juga kosinus. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa dipelajari, karena itu untuk materi yang terakhir ujian. Semoga anak-anak ibu dapat memahami dan bisa menjawab soal ujian dengan benar. Nah, sebagai pemahaman sebelum ujian, silakan kerjakan latihan berikut di buku catatannya masing-masing. Nanti sebelum ujian ibu kumpulkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.